Pernah nggak sih ngerasain jantung deg-degan luar biasa pas mau ngungkapin perasaan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah satu puisi yang bener-bener nangkep momen universal itu. Momen pengakuan cinta. Yuk kita lihat bareng-bareng. Langsung ke the point ya. Puisi ini dibuka dengan pertanyaan yang rapuh dan jujur banget. Dan inilah yang jadi dasar dari semua kegalauan di dalamnya. Perasaan ini tuh salah atau enggak sih? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih penulisnya bisa sampai jatuh cinta? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi kekuatannya itu loh luar biasa. Alasannya cuma satu, karena sang kekasih itu benar-benar beda, unik. Nah, ini dia kuncinya. Cuma satu kalimat, lain dari sekian banyaknya. Kalimat ini langsung menempatkan si dia di level yang beda, istimewa banget. Ini bukan sekedar pujian loh ya. Ini tuh kayak sebuah deklarasi yang memisahkan dia dari semua orang di dunia. Kontrasnya kerasa banget kan? Di satu sisi ada sekian banyaknya. Ya, ibaratnya kerumunan orang tanpa wajah. Nggak ada yang spesial. Tapi di sisi lain ada engkau. Satu orang yang berdiri sendiri, beda dan istimewa. Nah, perbedaan inilah yang bikin pengakuan cinta ini jadi kayak, ya emang harus terjadi dan rasanya dalam banget. Sekarang kita masuk ke jantungnya puisi ini nih. Titik di mana tegangnya tuh paling kerasa. Pergulatan batin dan rasa rapuh yang luar biasa. Pas banget sebelum seseorang mau ngapuin perasaannya. Coba deh perhatiin kata pertama dari pertanyaan yang diulang-ulang ini. Salahkah? Ini tuh langsung nunjukin rasa takut kan? Takut kalau apa yang dia lakuin ini salah, entah itu salah karena melanggar aturan sosial, atau ya takut nyakitin perasaan orang lain. Lihat deh perubahannya. Setelah nanya, salahkah? Dia nanya, bolehkah? Kelihatannya mirip, tapi ini ada pergeseran yang penting banget. Dari yang tadinya takut berbuat salah, sekarang jadi minta izin, minta diterima. Ini tuh lompatan psikologis yang besar loh. Fokusnya geser. Dari ragu sama diri sendiri, gue salah nggak ya? Jadi berharap ke orang lain. Kamu ngizinin nggak? Dia lagi nyari validasi. Jadi intinya, dua pertanyaan ini tuh mewakili perasaan yang kita semua tahu lah. Rasa takut ditolak, tapi di saat yang sama juga berharap banget diterima. Dan yang paling penting, sadar kalau sekali kata-kata ini keluar, udah nggak bisa ditarik lagi. The point of no return. Oke, lanjut ya. Kita lihat gimana kehadiran si dia ini benar-benar ngubah total dunianya si penulis. Ini bukan cuma nambahin warna loh ya, tapi ini kayak menciptakan sebuah dunia yang sama sekali baru. Kalimat ini indah banget ya. Ini benar-benar nunjukin tema pelarian dengan sempurna. Seolah-olah cinta itu jadi semacam portal yang ngebawa penulisnya keluar dari dunia nyata dan masuk ke alam mimpi yang jauh lebih ideal. Jadi bisa kita bayangin cinta di sini tuh fungsinya kayak sebuah lensa, kacamata khusus gitu. Lensa yang nyaring dunia nyata yang mungkin biasa aja dan ngubahnya jadi semacam utopia pribadi. Dunia yang jauh lebih indah yang eksis cuma karena ada si dia. Nah, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin puisi ini emosional banget? Salah satu rahasianya itu ada di repetisi atau pengulangan. Yuk kita lihat gimana teknik ini bisa membangun ketegangan emosi. Gini, repetisi di sini tuh bukan sekedar ngulang-ngulang kata biar bagus, bukan. Ini tuh cara si penulis buat meniru emosi kita sebagai manusia. Coba dibayangin, detak jantung yang makin lama makin kenceng, atau pikiran yang muter-muter terus di satu kekhawatiran yang sama. Nah, itulah fungsi repetisi di sini. Dan coba deh perhatiin, gimana intensitasnya itu terus dibangun. Pengulangan pertanyaan salahkah dan bolehkah ini bukan kebetulan sama sekali. Tiap kali diulang, level cemas dan hasratnya itu makin naik, emosinya terus dibangun sampai ke puncaknya. Terus, seberapa sering sih dia nanya? Pertanyaan inti ini diulang sampai 5 kali, bayangin. 5 kali. Ini nunjukin banget kan betapa perasaannya itu udah obsesif, udah meluap-luap, udah nggak bisa ditahan lagi di dalam. Akhirnya, kita sampai di bagian akhir puisi ini yang kuat banget, di mana semua perang batin yang dari tadi kita bahas itu tiba-tiba nemuin jawabannya. Dan jawabannya nggak disangka-sangka, bukan dari dalam, tapi dari luar. Coba perhatiin deh pergeseran ceritanya. Puisi ini tuh awalnya kan kayak curhatan di dalam hati ya, yang bisa dirasain sama siapa aja. Tapi tiba-tiba, bom, berubah jadi sebuah deklarasi publik yang spesifik banget. Dan tiba-tiba muncul satu nama ini. Setelah semua keraguan dan pertanyaan tadi, sekarang perasaan ini punya tujuan yang jelas, pribadi, nyata.
Cuma satu nama ini yang mengubah segalanya. Nah, ini dia puncaknya. Dedikasi ini jadi penegasan dari tujuan seluruh puisi ini. Semua perjalanan emosional yang kita ikutin dari awal ternyata bukan cuma lamunan kosong, tapi ini adalah sebuah persembahan cinta untuk satu orang yang sangat spesifik. Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik ya. Puisi ini kan bisa kita rasain semua, karena kita semua pernah ada di posisi ragu-ragu itu. Tapi puisi ini jadi abadi karena cinta itu pada akhirnya punya nama, punya tujuan. Jadi, mana yang lebih kuat? Perasaan universal yang kita rasain bareng-bareng atau dedikasi pribadi ke satu orang tertentu? Puisi ini seolah ngasih jawaban kalau kekuatan terbesar itu muncul saat perasaan universal kita akhirnya menemukan satu nama untuk dipanggil.